Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dinanti, mahasiswi Magister Manajemen Keuangan Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Tika Sarah Permata selaku Manajer Komunikasi Perusahaan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Bu, sudah menyempatkan untuk berdiskusi dengan saya. Sebelumnya boleh minta tolong menjelaskan nggak sih Bu terkait dengan Sarana Jaya ini, perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan sudah berapa lama? Baik. Bisa saya jelaskan ya, Sarana Jaya ini awalnya berdiri sejak tahun 1969. Dulu namanya bukan Sarana Jaya, tapi namanya adalah Perusahaan Tanah dan Bangunan. Dari tahun 1969 itu Sarana Jaya memang sudah dimandatkan untuk mengelola aset-aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu. Tentunya di bidang pertanahan, lalu ada properti juga, dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu tahun 1982 kita berubah menjadi Perumda Sarana Jaya. Nah, itu semakin mengukuhkan gitu ya lini bisnis kita, di mana saat ini itu ada 4, yaitu ada land banking, pertanahan, lalu ada housing, perumahan dan hunian, terus properti dan juga infrastruktur. Nah, Perumda Sarana Jaya ini tidak hanya berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap proyeknya tentunya, tetapi juga terus berperan aktif, di mana peran kita sebagai badan usaha milik daerah yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov. Tentunya kita berharap untuk bisa terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di DKI Jakarta seperti itu. Nah, di tahun ke-42 tahun ini memang banyak perkembangan pembangunan ya tentunya akan dilakukan oleh Sarana Jaya. Salah satunya adalah pembangunan hunian tapak, yang mana sebelumnya belum pernah dilakukan karena kebanyakan hunian yang kita bangun itu adalah hunian vertikal, di mana mengakomodir kebijakan Pemprov pada saat itu untuk menyediakan hunian terjangkau milik untuk masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Terus ya sebagai perusahaan kita pastinya terus berinovasi dan berkembang, ditambah pimpinan yang sekarang memang muda, jadi kita sekarang lebih dinamis, lebih bergerak cepat, dan juga tentunya tetap berusaha untuk berkontribusi untuk pembangunan DKI Jakarta. Kalau boleh tahu Bu, untuk visi misi Sarana Jaya sendiri itu apa ya? Iya, untuk visi misi Sarana Jaya itu visinya adalah kita menjadi perusahaan pengembang yang terkemuka dan berkelanjutan di Indonesia. Tentunya sebagai BUMD kita ingin juga lah ekspansi ke nggak hanya di DKI Jakarta gitu, tapi di seluruh Indonesia. Lalu yang mendukung visi itu, misi kita adalah mengembangkan bisnis properti yang mendukung strategi tentunya, terus menjalin kemitraan strategis untuk menciptakan nilai atau value creation, terus ada berperan aktif untuk mendorong pembangunan kawasan di perkotaan. Tentunya SDM yang unggul juga menjadi salah satu misi kita, dan juga berkomitmen terhadap lingkungan yang berkelanjutan. Tadi kan udah disinggung ya Bu, kalau memang Sarana Jaya ini sudah berdiri kurang lebih sekitar 42 tahun. Kira-kira hambatan apa sih Bu yang akhir-akhir ini lagi di jalan Sarana Jaya? Kalau untuk business as usual, mungkin kita hanya perlu untuk menjalankan good corporate governance dan juga sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari Pemprov itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau misalnya hambatan hariannya gitu ya yang memang kita hadapi, karena kita kan bergerak di bidang properti ya, jadi bukan hanya Sarana Jaya yang membangun hunian vertikal, gedung perkantoran ataupun infrastruktur yang lainnya seperti itu. Jadi mungkin isu yang kita hadapi sekarang ini memang masih dalam proses penjualan, isu penjualan, terus marketing, branding, dan lain-lain. Jadi di mana itu memang perlu kita perkuat agar penjualan dan juga kesewaan gedung-gedung kita itu lebih dapat ditingkatkan lagi. Kalau dari hambatan itu sendiri Bu, kira-kira strategi manajemen apa yang sudah dilakukan oleh Sarana Jaya? Jadi Sarana Jaya itu memiliki rencana bisnis yang berbasis ESG. ESG itu adalah Environmental Social Governance. Jadi pemerintahan atau perusahaan yang berbasis lingkungan gitu ya, berkelanjutan lah gitu. Nah, itu kita susun 4-5 tahun periodenya. Jadi memang untuk rencana-rencana bisnis dan lain-lain di situ sudah diatur gitu. Selain itu juga
untuk marketing dan lain-lain, pastinya ada SWOT analisis yang selalu dilakukan oleh Saranajaya untuk mampu melihat kelebihan, peluang sampai dengan ancaman dan tantangan apa aja sih yang akan kita hadapi gitu ya. Terus tentunya apalagi ya, strategi pemasaran dari hunian terjangkau milik tentunya untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga ini yang paling gak penting sebenarnya yang kita lakukan selama ini adalah CSR. Jadi Saranajaya ini memang sebagai BUMD DKI Jakarta sangat erat hubungannya dengan stakeholder. Nah, CSR ini kita lakukan untuk mengakomodir gitu ya kegiatan sosial dari para stakeholder dan juga penduduk-penduduk dan masyarakat yang ada di sekitar alat produksi kita, aset-aset kita gitu. Nah, itu terus kita lakukan untuk yaitu tadi lagi menjaga dan memaintain reputasi kita sebagai BUMD DKI Jakarta. Artinya memang Saranajaya ini udah punya planning ya Bu ya, dari rencana bisnis itu, terus juga memang udah ada jalan keluar terkait dengan hambatan-hambatannya juga gitu ya. Kalau seperti itu, terima kasih Bu Tika atas waktunya. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Tika selaku manajer komunikasi perusahaan. Semoga Saranajaya semakin maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijar perubahan dunia melesat cepat, penuh tantangan. Saranajaya hadir mewujudkan harapan. Menggapai visi, menjadi perusahaan pengembang properti dan infrastruktur terkemuka dan berkelanjutan di Indonesia. Semangat membangun infrastruktur perkotaan berkualitas. Dengan bangga, mempersembahkan nuansa Cilangkap, kawasan hunian bagi masyarakat Jakarta. Hunian ramah, layak, dan terjangkau. Menghadirkan keceriaan. Menara suasana nuansa Pondok Kelapa. Hunian ideal. Nyaman. Dengan aksesibilitas yang baik, terintegrasi moda transportasi, mendekatkan tujuan, menggerakkan perekonomian dan sektor usaha berbasis pengalaman, nilai tambah, kemitraan. Naya menyediakan persewaan gedung perkantoran di lokasi-lokasi strategis di tengah pusat bisnis. Terus berinovasi mengembangkan proyek masa depan, mendukung pembangunan kota yang berketahanan dan berkelanjutan, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, meraih capaian kinerja profesional pada standar sistem manajemen, pelayanan keterbukaan informasi publik, permintaan, aduan, berpedoman menjunjung tinggi kredibilitas dan transparansi. Perumda Pembangunan Saranajaya berkomitmen mewujudkan akselerasi transformasi infrastruktur menuju pemantapan kota ekonomi digital berdaya saing global, menjadikan sukses Jakarta untuk Indonesia.